Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Khud Aqidataka minal kitabi wa sunnati sahihah oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita sampai pada bab al-amalu bil Qur'ani wal hadisi, mengamalkan Al-Quran dan Al-Hadis. Poin yang pertama, kata Syekh, limadza anzalallahu Al-Quran. Apa tujuan Allah menurunkan Al-Quran? Kata beliau, anzalallahul Qur'an lil amali bihi. Allah menurunkan Al-Quran untuk diamalkan. Dalilnya firman Allah, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita semuanya telah mengetahui dan meyakini pedoman setiap muslim dan muslimah adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Bahwa petunjuk yang paling benar adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Yang menginginkan kebahagiaan dunia akhirat harus kembali kepada pedoman hidupnya ini, Al-Quran dan Al-Hadis. Namun banyak di antara kaum muslimin tidak memahami bahwa Al-Quran bukan sekedar untuk dibaca, bukan untuk sekedar mengambil barokah dari bacaan Al-Quran atau dari hafalan Al-Quran. Namun lebih dari itu, tidak cukup Al-Quran hanya untuk dibaca, dihafalkan. Ya setelah dibaca, kalau mungkin ada yang bisa menghafalkan, alhamdulillah, namun tidak ada kewajiban.
Ya, ini yang pernah kita sampaikan mungkin di tempat ini atau tempat yang lain. Ahlul bid'ah terkadang mereka membanggakan diri dengan hafalan Al-Quran. Kalian Salafi Wahabi mengatakan sunnah-sunnah, ya, tapi kamu nggak hafal Al-Quran, saya hafal Al-Quran. Kalian sunnah-sunnah masalah ya celana cingkrang saja, itu mudah, ya, beda dengan hafal Al-Quran apa? Susah. Tapi omdo saja. Katanya cingkrang gampang, tapi sampai sekarang nggak cingkrang-cingkrang juga. Paham ya? Padahal kalau mau dibahas kembali, mana ada dalil hafalan Al-Quran itu wajib? Ada nggak di antara antum yang paham? Yang tahu apa dalil menghafal Al-Quran 30 juz itu wajib? Ada nggak? Hah? Nggak ada kewajiban apa? Menghafal Al-Quran. Tapi kalau cingkrang, dalilnya ada nggak yang wajib cingkrang? Hah? Dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Al-Libas tentang pakaian, ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Yang menutupi mata kaki dari kain sarung atau celana tempatnya neraka. Cuma inilah ahlul bidah nggak paham mana itu yang wajib ancamannya neraka dengan apa yang merupakan fadilah keutamaan yang tidak diwajibkan. Seperti sebagian mereka terkadang nyinyiri kita, kalian ngomong sunnah-sunnah, jamaah tabligh lebih sunnah. Ya, karena pakai apa? Siwak. Kita katakan siwak hukumnya mustahab, iya, sunnah. Namun mereka sesat karena akidahnya nggak mengikuti. Akidah Rasul lebih layak, lebih wajib diikuti dibandingkan masalah apa? Kalau mau diadu dibandingkan, ya kenapa mereka tidak dikatakan sunnah? Karena pembahasannya yang paling utama masalah apa? Akidah. Kalau akidah fardu ain, kalau menyimpang dari akidah Rasul, bisa ada dua kemungkinan. Kalau nggak kafir ya apa? Mubtadi. Adapun orang nggak bersiwak, apakah dosa? Dosa apa? Ini sekali lagi mereka tidak memahami mana itu sunnah yang fardhu, mana sunnah yang mustahab. Makanya Imam Makhul, seorang tabi'in, ini dinukil oleh Imam Ibn Abi Zamanin di awal kitab Ushulus Sunnah. Ini masih kita baru bahas di Surabaya. Kitab Ushulus Sunnah Imam Ibn Abi Zamanin yang hidup di abad keempat Hijriah, wafat tahun 399 Hijriah. Beliau menukil ucapan Makhul, seorang tabi'in, yang mengatakan as-sunnah sunnatan. Sunnah Rasul ada dua, sunnatun faridah, sunnah yang wajib, yang faridah, yang fardu. Man tarakaha fahuwa dhalal, yang meninggalkannya dia sesat alias berdosa. Kemudian yang kedua, sunnah mustahab, jika ditinggalkan dia tidak apa? Berdosa. Orang-orang itu tidak paham sunnah itu luas dibandingkan yang mereka apa? Paham. Katanya sunnah tapi kok wajib? Ini orang yang apa? Jahil murakkab, nggak paham istilah sunnah. Ala ulama as-salaf. Salat 5 waktu itu sunnah Rasul. Betul atau salah? Itu metode hidup Rasul, namun hukumnya apa? Wajib. Ya, sunnah jangan disempitkan dalam istilah fuqaha saja. Ya, ini intinya ya ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Al-Qur'an tidak cukup hanya dibaca atau dihafalkan. Kita bukan meremehkan hafalan Al-Quran, namun sekali lagi ini tidak ada kewajiban. Ya, beda dengan yang tadi, masalah cingkrang, masalah hukum berjenggot, a'ful liha. Ada hadisnya, bentuknya perintah, a'ful liha, peliharalah. Cuma itu, yang mereka ada perintahnya nggak dilakukan, yang nggak ada perintah wajibnya mereka paksakan kepada orang lain. Ini sekali lagi jahil murakkab. Intinya Al-Quran yang pertama untuk dibaca. Rasul SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah
syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang berpegang teguh dengannya. Kemudian tidak cukup hanya dibaca Al-Quran untuk dipelajari, untuk dipahami, ditadabburi maknanya. Afala yatadabbarunal Quran. Tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Quran, mempelajari isi Al-Quran? Ini tahapan untuk bisa mengamalkan Al-Quran. Karena nggak mungkin kita bisa mengamalkan Al-Quran tanpa memahami isinya. Tentunya dengan pemahaman yang benar. Makanya Rasul mewanti-wanti, memperingatkan kita dari pemahaman yang tidak benar terhadap Al-Quran. Sebagaimana kelompok Al-Khawarij. Kata Rasul, sayakhruju qaumun fi akhir zaman ahdasul asnan sufahaul ahlam. Akan muncul di akhir zaman sekelompok orang yang masih muda belia dan akalnya masih bodoh, ya, ahdasul asnan sufahaul ahlam. Yaqra'una min qali khairil bariyah. Mereka rajin membaca Al-Quran. La yujawizu imanul hanajirahum. Namun iman mereka nggak sampai kepada kerongkongan mereka. Kata para ulama, rajin baca Al-Quran namun tidak paham isi Al-Quran. Itulah kelompok Al-Khawarij, itulah ahli bidah. Ya, mereka mentafsirkan, memahami Al-Quran sesuai dengan akal pikiran mereka sendiri. Contoh tadi Khawarij. Mereka, ini yang sudah sering kita sampaikan dan sudah kita sampaikan kemarin juga tentang Al-Maidah 44. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir. Pertanyaannya, sekedar murajaah. Apa makna fa ulaika humul kafirun menurut ulama salaf? Kufrun duna kufrin. Tafsir siapa itu? Siapa yang bisa bantu? Sahih. Tapi siapa ya yang mentafsirkan faulaika humul kafirun? Kufrun duna kufrin. Kufur apa? Kecil. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, ini sekali lagi tafsir ulama salaf dan juga tafsir dari kalangan sahabat tabi'in. Abdullah bin Abbas juga punya beberapa redaksi, namun intinya sama. Ada redaksi faulaika humul kafirun, kufrun duna kufrin. Kufur dibawa ke kufuran, artinya kufur kecil. Redaksi yang berikutnya kufrun la yangkulu anil millah, kekafiran namun tidak mengeluarkan dari Islam. Kufrun lakin laisa kaman kafara billahi wal yaumil akhir. Kekufuran namun gak sama dengan kafir kepada Allah dan hari akhir. Intinya sama, kufur kecil, tidak sampai mengeluarkan dari apa? Al-Islam. Beda dengan tafsir Khawarij. Apa tafsir Khawarij? Yang tidak berhukum dengan hukum Allah apa? Mutlak kafir, tidak ada tawar-menawar, gak ada perincian sama sekali. Ini bedanya tafsir salaf, pemahaman salaf dengan ahli bidah dari kelompok Al-Khawarij. Dan antum harus betul-betul meyakini ahlul bidah mereka ya juga memakai kadang ayat dan juga apa al-hadis. Tapi bedanya dengan ahlus sunnah salafiyin dalam apa? Pemahaman. Ini yang harus betul-betul dipahami. Contoh misalnya di hari-hari seperti ini kan antum mungkin pernah dengar ada ayat tentang bolehnya mengucapkan selamat Natal. Assalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Tentang kisah apa? Nabi Isa. Gak ada satupun ulama tafsir, ulama salaf sebelum orang itu yang mentafsirkan itu bentuk ucapan selamat. Itu mengabarkan bagaimana Nabi Isa Allah selamatkan ketika lahir dari gangguan asyaiton. Gak ada kata-kata assalamu alayya yaumuddin itu ditafsirkan ucapan apa? Selamat Natal. Ini sekali lagi salah satu tahrif
penyelewengan dalam tafsir Al-Quran, pemahaman yang sesat, menyesatkan. Ya, apalagi Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam kitab beliau Ahkam Al-Zimmah, wa amma tahni'atu bisa'airil kufri al-mukhtassa bihi fahada haramun bil ittifaq. Adapun mengucapkan selamat terhadap syiar-syiar kekufuran yang memang khusus bagi mereka, maka itu haram secara kesepakatan para ulama, mislu an yuhanni'u bi a'yadihim, seperti mengucapkan selamat kepada hari raya orang-orang kafir tersebut. Ini kok ditafsirkan ya firman Allah tersebut dengan apa? Ini namanya at-tahrif. Ya, sebagaimana kebiasaan ahlul kitab, yuharrifunal kalima'an mawadhi'i. Maka ini yang penting untuk ditekankan. Ya, tidak mungkin kita bisa mengamalkan Al-Qur'an ya tanpa kita memahami betul isi ya pemahaman Al-Qur'an, dan sekali lagi kembalikan dengan ya pemahaman para as-salaf. Tapi tadi nggak ada sahabat para tabi'in yang mentafsirkan assalamu alayya yaumul itu dengan membolehkan mengucapkan selamat hari raya orang-orang al-kufar. Dan intinya tadi ahli bidah mereka mentafsirkan, memahami ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan hawa nafsu mereka. Beda dengan as-salafiyun, ahlus sunnah yang sejati selalu mengembalikan tafsir kepada as-salaf, para sahabat tabi'in dan tabi'un at-tabi'in. Makanya dahulu Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika diutus oleh Ali bin Abi Thalib berdialog dengan kelompok Khawarij, beliau mengatakan, ji'tukum min indi ashabi Rasulullah SAW minal muhajirin wal ansar. Aku diutus oleh para sahabat Rasul dari kalangan muhajirin kaum al-ansar, alladzi nazala alaihimul Qur'an wa hum a'lam bitafsirihi minkum. Merekalah yang diturunkan kepada mereka Al-Qur'anul Karim, dan mereka yang paling tahu tentang tafsir Al-Qur'anul Karim. Sekali lagi, ini yang harus dipahamkan kepada kaum muslimin. Kembalikan tafsir Al-Qur'an kepada tafsir as-salaf. Intinya tidak mungkin kita bisa mengamalkan Al-Quran tanpa mempelajari isinya, tafsirnya, namun tadi dengan syarat tafsir yang sahih, tafsir yang sesuai dengan ya para as-salaf. Makanya hati-hati juga kalau misalnya beli kitab tafsir, ya cari kitab-kitab tafsir yang betul-betul merujuk kepada tafsir as-salaf. Ya, kalau yang paling besar tafsir At-Tabari, ya tafsir Ibnu Katsir kalau mau ringkas, atau yang lebih ringkas lagi tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ya, ini sekali lagi agar kita terjaga dari pemahaman-pemahaman yang ya sesat, menyesatkan. Contoh misalnya jangan sampai memberi tafsir Dilalil Quran oleh Said Qutb. Ya, yang pertama karena penulisnya bukan ahli tafsir, dia sastrawan. Ya, maka apa tafsirannya sesuai dengan kejahilannya. Bahkan sudah kita pernah sampaikan dalam tafsir Al-Ikhlas mentafsirkan qul huwallahu ahad dengan akidah wahdatul wujud. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Wujud tunggal adalah wujudnya Allah. Itu tafsir Dilal Quran oleh Said Qutb tentang surat Al-Ikhlas. Ya, makanya banyak ulama yang mentahdzirnya. Maka hati-hati. Ya, tafsir Az-Zamakhsyari, ya tafsirnya kelompok Al-Mu'tazilah, maka hati-hati. Ya, sekali lagi tafsir itu ada dua, tafsir yang sahih dan tafsir yang batil. Harus betul-betul waspada. Intinya Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, namun nggak mungkin kita bisa mengamalkan Al-Quran tanpa membacanya, tanpa memahami isinya. Kemudian kita juga tahu Al-Quran, kata Allah di awal surat Al-Baqarah, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal
lil muttaqin. Al-Quran sebagai petunjuk, artinya harus diamalkan. Hudal linnas, harus diamalkan. Amal di sini mencakup amalan hati dan amalan anggota badan. Amalan hati berkaitan dengan al-aqidah. Sebagaimana kata misalnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Quran kulluhu tauhid. Al-Quran semua isinya intinya tentang tauhid. Kita amalkan tauhid. Ya, makanya aneh bin nyeleneh. Kalau ada orang yang rajin baca Al-Quran, bahkan tadi hafid Al-Quran, tapi masih ngalah berkah di kuburan keramat, minta-minta kepada wali yang telah mati, sangat bertentangan dengan isi Al-Quran. Yang mana isi Al-Quran intinya tadi at-tauhid ifradullah bil ibadah. Indo Al-Quran surat apa? Al-Fatihah. Inti Al-Fatihah kata para ulama ada pada pertengahan suratnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tentang apa? At-tauhid. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Ini katanya hafid, tapi ya wali fulan, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani tolonglah. Ini sangat jauh dari mengamalkan apa? Al-Quran. Ya, makanya Rasul SAW pernah bersabda, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran bisa menjadi senjata bagimu pada hari kiamat, namun juga bisa menjadi bumerang atas. Itu tadi seperti orang yang membaca Al-Quran luar biasa, bahkan hafid Al-Quran, namun masih banyak berbuat kesyirikan atau berbuat kesyirikan yang itu sangat bertentangan dengan isi Al-Quran. Seperti juga masalah tadi keyakinan Allah berfirman Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ayat-ayat tentang Allah fis sama banyak sekali, tapi dia masih meyakini Allah tidak di ruang, tidak di waktu, Allah tidak di langit. Ini sangat bertentangan dengan akidah Al-Quran. Ini bentuk tidak mengamalkan Al-Quran. Sekali lagi, mengamalkan Al-Quran bukan sekedar rukuk sujud, namun lebih dari itu ada amal qalb, amalan hati, yaitu al-aqidah, meyakini tentang sifat-sifat Allah. Allah punya sifat wajah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, bal yadahu mabsutata. Ini mengamalkan Al-Quran, amalul qalb, amalan hati, meyakini Allah punya sifat-sifat tersebut, menetapkan sifat-sifat Allah tersebut, membenarkan semua kabar berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu pengamalan apa? Al-Quran. Demikian pula amalan al-jawarih, amalan anggota badan, wa aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'a ar-rakin. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang yang rukuk. Salat berjamaah di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mengamalkan Al-Quran ya dengan apa? Al-jawarih, wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jaril junubi wasahibi bil jambi wa bin sabili wa ma malakat aymanukum ila akhir ayat. Beribadahlah kepada Allah, jangan berbuat syirik, berbaktilah kepada kedua orang tua. Diamalkan ayat-ayat tersebut. Jangan sampai sudah hafid Al-Quran, rajin baca Al-Quran, namun durhaka kepada orang tuanya, atau tidak mau menyambung tali silaturahim dengan karib kerabatnya, atau bakhil, pelit, tidak mau menyumbangkan hartanya kepada fuqara wal masakin, kepada anak-anak yatim. Demikian pula Allah mengatakan wal jaridil kurba wal jaril junubi. Demikian pula Allah mewajibkan berbuat baik kepada tetangga, baik yang dekat atau tetangga yang jauh. Jangan sok kaya raya, beli mobil 10 namun nggak punya garasi. Nah, garasinya di mana? Depan rumah. Ini mengganggu tetangga. Naudzubillah min dzalik. Ini tidak mengamalkan isi Al-Quran tadi yang Allah wajibkan untuk kita mengamalkan, memenuhi 10 hak. Hak yang pertama hak Allah, kemudian yang selanjutnya hak makhluk. Hak Allah bertauhid kepada Allah, tidak berbuat syirik. Kemudian berbakti kepada orang tua,
berbuat baik kepada karib kerabat, kepada wal yatama, anak-anak yatim, fuqara wal masakin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, kemudian kepada sahabat ataupun istri. Menurut sebagian tafsir ulama, Allah mengatakan wal jaridil qurba wal jaridil wasahibi bil jambi, ada dua penafsiran. Ya, istri ataupun sahabat karib, kemudian orang musafir, dan juga wa ma malakat aimanukum, budak ataupun hewan pelihara. Ini kalau kita mau mengamalkan Al-Quran, diantaranya mengamalkan 10 hak ini. Intinya Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk diamalkan, bukan tadi ya untuk dijadikan sebagai ngalap barokah saja. Ya, apalagi dalam hadis dikatakan Iqra'ul Quran wa'malu bihi, bacalah Al-Quran dan amalkanlah, wala ta'kulu bihi, dan jangan mengambil makan harta lewat Al-Quran. Dan yang paling parah, berfatwa untuk mendapatkan fulus dengan mencari tadi ayat-ayat yang sekiranya bisa untuk contoh orang-orang yang politikus tadi yang menjual ayat Al-Quran itu sama dengan menjadikan Al-Quran sebagai bahan untuk mencari maisha. Ketika misalnya calon dari partainya orang Nasara, orang mungkin Yahudi atau non Muslim, gak ada ayat-ayat yang keluar. Tapi kalau lawannya, calonnya orang kafir, muncul Maidah 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu yahuda wan nasara auliya. Tujuannya untuk tadi biar dapat kedudukan, bukan untuk mendakwahkan Al-Quran. Ini namanya cari makan lewat Al-Quranul Karim. Naudzubillah min dalik. Atau seperti sebagian ulama mengatakan, contohnya juga mencari makan lewat Al-Quran. Kan ada orang-orang yang qurra disewa untuk khataman di kuburan. Paham dong? Sebagian mereka lihat kalau fulusnya banyak, ayat-ayat yang dibacakan kalau mungkin nggak khatam, yang dipakai ayat-ayat tentang kabar gembira karena fulusnya banyak. Tapi kalau yang bayari sedikit, dibacakan ayat-ayat tentang neraka. Paham dong? Itu diantara yang pernah kita dengar dari Syekh Shalih Suhaimi hafidhallahu ta'ala. Intinya demikian, orang-orang yang mengambil harta ataupun maisha mereka dari bacaan Al-Quran mereka. Naudzubillah min dzalik. Apalagi juga tadi dengan kebid'ahan mereka, ini jauh dari mengamalkan Al-Quran. Contoh, Allah mengatakan, Qul hal nunabbiukum bil aksarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunah. Katakanlah, apakah kami akan memberitahukan kepada kalian orang yang paling merugi amal perbuatannya, yaitu yang sesat dalam kehidupan dunia, namun dia mengira telah berbuat yang sebaik-baiknya. Ditujukan kepada khawarij secara khusus dan juga kepada ahli bidah secara umum. Namun ahli bidah ketika membaca ayat ini, mereka tidak paham bahwasanya amal yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul itu tertolak. Naudzubillahi min dzalik. Demikian pula dengan ayat-ayat yang mewajibkan taat kepada Allah, kepada Rasul. Mereka tidak gubris sama sekali. Kalau ada ayat atau hadis bertentangan dengan ucapan ulama, tokoh kiai ataupun siapa dari yang mereka panuti, mereka lebih mendahulukan ucapan tokoh-tokoh mereka. Ini jelas bertentangan dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayi wa rasuli. Wahai orang beriman, janganlah mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kalau dilanjutkan ayatnya tadi, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kalian. Berapa banyak kaum muslimin yang nggak paham tentang ayat ini. Bahkan kata sebagian masyayikh,
Coba tanya kepada yang sudah sepuh umurnya, ya. Di luar dakwah salafiyah, di luar khutbah ya salafiyin, pernah nggak antum mendengarkan ayat ini disampaikan untuk apa? Taat kepada pemimpin kaum muslim secara umum, ya. Coba angkat tangan yang umur 80 tahun, ada nggak di sini? Hah? Mungkin dulu pernah kerja atau di mana ikut khutbah Jumat orang luar misalnya, atau pengajian luar, dibahaslah akidah Ahlussunnah berkaitan dengan pemimpin. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasul walil amri minkum. Nah, jujur aja, yang usia paling sepuh di sini siapa? Nah, ini secara umum tidak pernah kita mendengarkan ayat-ayat tersebut, dan ayatnya jelas. An-Nisa ayat 59. Hadisnya jelas, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah. Namun hampir jarang disampaikan di hadapan umum, kecuali oleh dai-dai Ahlussunnah yang konsisten di atas akidah salaf, bukan yang mencela-mencela, bukan yang ikut arus kelompok haroka, ya, mencaci maki pemimpin, dan tidak ada ya penegasan tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada ini, mengamalkan Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran. Berkaitan dengan masalah akidah, berkaitan dengan masalah ibadah, berkaitan dengan masalah al-mu'amalah. Namun yang lebih ditekankan tadi, sebagaimana kata Ibnu Qayyim, Al-Quran kulluhu tauhid. Al-Quran intinya tentang apa? At-tauhid. Ya, makanya prioritas utama dakwah salafiyah at-tauhid, karena Al-Quran intinya tentang apa? At-tauhid. Maka mengamalkannya dalam dakwah juga demikian, prioritaskan tauhid. Ya, bukan yang lain, meskipun tanpa meninggalkan yang lain. Ya, jangan riba terus dibahas, syirik nggak pernah dibahas. Ini keliru. Ya, Al-Quran dari awal sampai akhir tentang tauhid. Riba hanya beberapa ayat. Ya, jangan sekali lagi memprioritaskan yang tidak diprioritaskan oleh Al-Quranul Karim. Ya, sekali lagi, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara totalitas, ambil akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, metode dakwanya. Tapi dalam Islam ada skala prioritas. Seperti tadi, Al-Quran surat yang paling mulia, surat semua surat Al-Quran mulia, tapi ada yang paling surat Al-Fatihah. Ayat yang paling mulia semua ayat Al-Quran mulia, tapi ada yang paling prioritas, ada yang paling mulia. Ayat kursi. Tentang apa? Tentang riba? Tentang sakinah mawaddah warahmah? Tentang at-tauhid. Ini cara mengamalkan Al-Quran. Memprioritaskan apa yang diprioritaskan oleh Al-Quran Karim. Ya, namun jangan gagal paham. Bukan berarti meninggalkan pembahasan yang lain, cuma sekali ada skala prioritas. Ya, jangan umur sudah 80 tahun dakwanya misalnya nggak menyentuh pembahasan memprioritaskan masalah dakwah at-tauhid, hanya masalah-masalah yang lain. Ini jelas-jelas menyelisihi metode Al-Quranul Karim. Al-Quran awalnya, pembukaannya tauhid, diakhiri dengan at-tauhid. Qul a'udzu birabbin nas. At-tauhid, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, al-isti'adzah minal ibadah, tauhidul ibadah. Ini sekali lagi dimulai Al-Qur'an dengan tauhid, ditutup dengan tauhid. Ayat yang paling pertama tentang perintah Allah, perintah untuk apa? Mana dalilnya? Mana ayatnya? Nam ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Sebelum ada perintah aqimus shalah, sebelum ada perintah birrul walidain, perintah pertama ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai manusia, ibadahi Rabb kalian. Ayat pertama yang bentuknya larangan. Larangan dari apa? Maka riba. Larangan dari kesyirikan. Apa ayatnya?
Apa bunyinya? Hah? Fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian membuat tandingan-tandingan bagi Allah. Ini mengamalkan apa? Al-Qur'anu Al-Karim. Memprioritaskan apa yang diprioritaskan oleh Al-Qur'anul Karim. Dan ini yang dipraktekkan oleh Rasul dan juga para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga ulama-ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Baik, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Poin yang kedua, ma hukmul amali bil hadisis sahih. Apa hukum mengamalkan hadis yang sahih? Kata beliau, al amalu bil hadisis sahih wajibun. Mengamalkan hadis yang sahih itu wajib. Liqauli ta'ala, dalilnya firman Allah surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diajarkan Rasul ambillah, dan yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Kemudian kata Rasul, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin tamassaku biha. Pegang erat sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin yang mendapatkan petunjuk dan berpegang teguhlah dengannya. Ya, dan ini sekali lagi juga telah diperintahkan oleh Al-Quran seperti yang akan disampaikan nanti, bahwasanya tidak mungkin Al-Quran ya dipisahkan daripada Al-Hadis. Ya, namun intinya ini dua pedoman hidup seorang muslim dan muslimah. Tidak boleh didahulukan ucapan siapapun di atas qala Allah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, contohnya tadi juga masalah peringatan hari raya orang-orang kafir. Rasul SAW kalau kita lihat hadis-hadis beliau tidak ada tadi mengucapkan selamat kepada orang-orang Nasara atau orang-orang al-Yahud. Bahkan beliau berlepas diri dari semua perayaan-perayaan orang kafir. Ya, makanya ketika Rasul pertama kali masuk kota Madinah, beliau melihat dua hari raya orang-orang jahiliyah. Beliau mengatakan, innallaha qad abdalakuma bihima khairan minhuma. Allah telah menggantikan untuk kalian dua hari raya yang lebih baik, yaitu Idul Adha wa Idul Fitr. Dan Rasul sudah memberikan pondasi kepada kita kaum muslimin bahwasanya Islam itu diturunkan oleh Allah untuk menyelisih Yahudi dan Nasara. Ya, ini cara mengamalkan al-hadis di antaranya. Ya, amal baik secara zahir maupun batin, baik berupa keyakinan maupun amal perbuatan. Rasul banyak menjelaskan kepada kaum muslimin haramnya tasyabuh dengan orang kafir. Ya, ini kita sampaikan karena memang mumpung masih ada kesempatan, jangan sampai ikut tahun baru. Karena Nataru punya mereka orang-orang kufar. Haram tasyabuh. Baik tadi kalau mau dibahas ayatnya, kita setiap hari membaca ayat ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-maghdub orang Yahudi, ad-dallin orang Nasara. Kita tiap hari minta jangan sampai mengikuti ajaran Yahudi dan Nasara. Tahun baru kok niup lilin, niup kompor. Hah? Boleh nggak? Kalau dalam rangka tadi perayaan haram. Kenapa? Ini kita mohon kepada Allah dijauhkan dari perayaan mereka, ajaran mereka. Maka haram ikut-ikutan perayaan mereka. Apalagi tadi Islam datang untuk menyelisih semua agama yang ada. Hadis-hadis Rasul banyak berkaitan dengan hal ini. Di antaranya sabda Rasul, khaliful yahuda wan nasara fa innahum la yusalluna fi ni'alihim. Selisilah orang Yahudi, orang Nasara, karena mereka tidak salat dengan sandal-sandal ataupun sepatu-sepatu mereka. Khaliful Yahud, a'ful liha wajadu syawarib. Selisilah orang Yahudi, peliharalah jenggot, cukurlah kumis. Ini sekali lagi apa? Tujuannya, intinya Islam menyelisih semua agama yang ada. Bahkan orang Yahudi pun paham akan hal ini. Dalam riwayat ada orang Yahudi
berkata kepada sebagian sahabat, Nabi kalian itu tidaklah menginginkan kecuali untuk menyelisihi kami. Ya, ini kalau mau dibahas lagi berkaitan dengan kebiasaan orang Yahudi. Kalau mereka mendapati istri mereka sedang haid, mereka apa? Tinggalkan secara totalitas. Maka Allah turunkan ayat, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, itu adalah kotoran, maka apa? Tinggalkan mereka, dalam artian jangan apa? Ya, berjima dengan mereka. Namun Rasul menjelaskan, ya masih boleh selain apa? Al-jima, ya masih boleh menggauli istri selain apa? Al-jima. Ini untuk apa? Menyelisihi orang al-Yahudi. Orang Nasara menghalalkan jima dengan orang wanita yang haid. Islam pertengah, siratal mustaqim. Ya, sekali lagi, sampai orang Yahudi pun tahu Nabi itu selalu ingin menyelisihi Yahudi. Baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah ibadah. Contoh puasa Asyura misalnya. 10 apa? Al-Muharram. Ketika Rasul diberitahu orang Yahudi juga puasa, Rasul pun apa? Mengatakan kalau tahun depan kita akan puasa apa? Tanggal untuk menyelisih Islam datang menyelisih Yahudi wan Nasara. Ya, ini sekali lagi wajibnya mengamalkan hadis Rasul, jangan mengamalkan ucapan orang yang membolehkan tadi mengucapkan selamat kepada orang an-Nasara. Naudzubillah min dzalik, jelas-jelas menyelisihi hadis-hadis Rasul SAW yang intinya tadi untuk menyelisihi ajaran mereka. Kita kaum muslimin diwajibkan toleransi kepada orang kafir, tapi jangan sampai kebablas. Namun hanya urusan dunia. Allah mengatakan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabaru wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk kalian berbuat baik, berbuat adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian. Kalau utang wajib bayar ya kepada orang apa? Kafir, apalagi orang muslim. Muamalah dunia, berbuat baik kepada mereka silahkan. Punya tetangga orang kafir, hormati, jangan diganggu, ya, jangan mencuri mangganya. Ini sekali lagi toleransi kepada orang kafir. Tapi kalau sudah urusan agama, urusan apalagi akidah, lakum dinukum waliyadin. Makanya Allah turunkan surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Kata Imam Ibnu Katsir, hadis suratul Bara'ah minal amal al-ya'malul musyrikun. Ini adalah surat berlepas diri dari semua perbuatan orang-orang kafir, orang musyrik. Wa amara biha rasulahu an yatabarra min dinihim bil kulliyah. Kata Ibnu Katsir, Allah memerintahkan Rasulnya untuk berlepas diri dari ajaran orang kafir secara totalitas. Ya, ini sekali lagi di antara makna berpegang dengan hadis, mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mahukmul amal bil hadisi asai. Tapi hadisnya syaratnya harus apa? Sahih menurut penelitian para ulama ahli hadis. Karena ini berkaitan dengan bulan Rajab, perlu kita ingatkan juga banyak hadis-hadis yang tidak sahih di bulan Rajab, bahkan hadisnya palsu. Siapa yang mengatakan itu? Para ulama ahli hadis. Kita nukilkan di antaranya Imam Abdul Khattab Ibnu Dihyah yang hidup di abad ke-7 Hijriah. Beliau punya kitab ya, judulnya Ada Umma Wajab fi Bayani Wad'i Wadda'ina fi Rajab. Kalau terjemahan judulnya saja jelas. Kewajiban menjelaskan kepalsuan hadis-hadis yang dikarang-karang oleh para pemalsu hadis di bulan Rajab. Dan beliau mengatakan juga dalam kitab itu, wa fi hadzal syahr ahadits katsira min riwayati jama'atin minal wadda'in. Di bulan Rajab ini, kata tadi Abdul Khattab Ibnu Dihyah,
di bulan Rajab ini banyak hadis-hadis dari riwayat komunitas pemalsu hadis. Kalau mau disebutkan di antaranya hadis yang berbunyi inna fi al-jannah nahron yuqalu Rajab. Sesungguhnya di surga itu ada sungai yang dinamakan Rajab. Ya, demikian pula tentang salat raghaib, tentang puasa awal Rajab, pertengahan atau akhir Rajab, kata beliau tidak ada hadis yang sahih. Maka haram mengamalkan hadis-hadis apa tersebut. Ya, demikian pula ulama yang lain juga mengatakan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa fi Sya'ban wa balighna Ramadan tidak ada yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati yang menyebarkannya, diancam oleh Rasul dalam sabda beliau, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, siapkan tempat tinggalnya di dalam api neraka. Ya, demikian pula bahkan kata Imam Ibnu Dihya tadi, beliau mengatakan wa dzakara ba'dul qusas annal isra fi Rajab wa hadza inda ahlil jarhi wa ta'dil ainul kadzib. Sebagian para pendongeng menyebutkan bahwa kejadian Isra wal Mi'raj terjadi di bulan Rajab. Ini menurut pakar ahli hadis, ahlu jarh wa ta'dil, dusta yang nyata. Nah, secara penanggalannya saja sudah nggak benar, nggak ada bukti autentik. Ya, kalau kejadian Isra Mi'raj itu di bulan apa? Jangan gagal paham, jangan diplesetkan, dipelintirkan. Oh, itu Salafi Wahabi mengingkari adanya Isra Mi'raj. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, Isra wal Mi'raj hakun. Cuma yang dipermasalahkan oleh tadi Ibnu Dihya adalah apa? Penentuan waktunya. Nggak ada bukti yang otentik terjadi di bulan apa? Rajab. Dan kata beliau tadi itu menurut ahlu jarhi wa ta'dil ainu al-kadzib. Kalau penanggalannya saja sudah nggak bisa dibenarkan di bulan Rajab, apalagi perayaannya. Ya, sekali lagi Ahlus Sunnah mengamalkan hadis yang sahih, tidak sebagaimana ahlul bidah yang palsu pun mereka apa? Sebarluaskan. Bahkan dari mereka sendiri mengakui masalah Maulid Nabi membawa hadis-hadis yang palsu. Mungkin Anda pernah mendengar tokoh mereka yang suka juga menyudutkan Salafi Wahabi, pernah khutbah menyampaikan jangan membawakan hadis-hadis yang palsu tentang Maulid Nabi, karena mereka sendiri sadar sebetulnya bahwasanya banyak hadis-hadis yang palsu, yang lemah, yang beredar di tengah-tengah mereka. Alhamdulillah ada dakwah salafiyah yang mengingatkan umat, mereka agak sedikit sadar lah. Tapi tetap ngeyel. Ya, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sudah waktu dan. Baik, insyaallah kita lanjutkan ba'da adzan. Kalau ada yang mau bertanya silakan di kertas. Wallahu taala alam. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi pembahasan bab ini, poin yang ketiga. Hal nastaghni bil Qur'ani anil hadis. Apakah kita bisa mengamalkan Al-Quran tanpa hadis? Jawabannya la nastaghni bil Qur'ani anil hadis. Kita nggak mungkin mengamalkan Al-Quran tanpa al-hadis. Qala Allah Ta'ala, karena Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami, kata Allah, menurunkan kepada engkau Nabi Muhammad az-zikra, Al-Quran, untuk engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Rasul diutus tujuannya diantaranya untuk mentafsirkan Al-Quran. Dan ini yang Rasul juga tegaskan dalam hadis beliau, ala inni utitul Quran
wa mislahuma. Ketahuilah, aku diberikan yang semisal dengan Al-Quran, yaitu Al-Hadis. Makanya kata ulama salaf yang bernama Makhul, ya, beliau mengatakan Al-Quran ahwaju ila sunnah minas sunnati ilal Quran. Al-Quran lebih butuh kepada as-sunnah al-hadis dibandingkan hadis butuh kepada Al-Quran. Pernah kita bahas tidak fungsi hadis terhadap Al-Quran? Di sini pernah nggak kita bahas? Hah? Belum sama sekali? Atau lupa? Hah? Kadang takut ditanya, ya bilangnya belum Ustaz, padahal belum ingat. Hah? Tapi ala kulli hal, ya kalaupun sudah kita sampaikan, tidak apa-apa lah kalau antum takut ditanya. Atau ada yang mau menjawab dulu, ya. Kalau mungkin nggak disampaikan di sini, mungkin pernah mendengar, ya sebelumnya di tempat yang lain atau di kajian kita di tempat yang lain. Nah, sebutkan ya tiga fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, ada yang bisa menjawab? Nggak ada, asli nggak pernah dengar ya. Taib. Yang pertama, fungsi hadis terhadap Al-Quran menguatkan apa yang sudah ada dalam Al-Quran. Menguatkan takkid, ya, menguatkan apa yang sudah ada dalam Al-Quran. Contoh misalnya tentang rukun iman. Allah berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiin." Sebutkan rukun-rukun iman. Lalu hadis Jibril menguatkan kembali, "Fa akhbirni anil iman." Rasul menjawab, "Al-iman antuk minabillah wa malaikati wa kutubi wa rusul." Ada ayatnya, ada hadisnya. Fungsi hadis untuk apa? Menguatkan, ya. Demikian seterusnya, masalah sholat, masalah zakat, ada ayatnya, ada hadisnya. Kemudian yang kedua, fungsi hadis terhadap Al-Quran menjelaskan yang belum jelas di dalam Al-Quran. Menjelaskan yang belum jelas di dalam apa? Al-Quran. Dan itu ada 4 perinciannya. Antum buat 2A, 2B, 2C, 2D. 2A, tafsirul mujmal, memperinci yang masih global. Sekali lagi, ini masih bagian 2, ya, masih bagian kedua. Menjelaskan yang belum jelas di dalam apa? Contoh tafsirul mujmal, memperinci yang global, ayat yang masih global, aqimus shalah, dirikanlah salat. Tapi bagaimana tata cara salat, ada enggak dalam Al-Quran? Enggak ada. Ya, maka sesat kelompok Al-Qur'aniyin yang mengatakan cukup bagi kami Al-Quran, enggak perlu hadis. Ini enggak mungkin bisa salat kalau konsisten dengan apa ucapannya, karena dalam Al-Quran enggak ada salat Isya 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat. Bagaimana tata cara salat mulai dari takbiratul ihram sampai salam, enggak ada dalam Al-Quran. Yang ada dalam apa? Al-hadis. Itu namanya tafsirul mujmal. Hadis memperinci yang masih global dalam apa? Al-Quran. 2B, takhsisul am. Hadis mengkhususkan yang masih umum dalam Al-Quran. Takhsisul am, mengkhususkan yang masih apa? Umum dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Kata-kata zalim masih umum, bisa mencakup kezaliman hamba kepada saudaranya, kezaliman hamba kepada dirinya, dan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul datang mengkhususkan yang umum tadi. Ketika para sahabat bertanya,
bahkan mereka curhat kepada Rasul. Kata para sahabat, ayyuna ya Rasulullah yadrim nafsahu. Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang enggak mendolimi diri kami? Maka Rasul mengatakan makna dolim di situ seperti yang Allah firmankan dalam kisah Luqman, inna syirka la dzulmun adzim. Ayatnya umum kedzaliman, Rasul mengkhususkan yang dimaksud dengan kedzaliman tadi adalah kesyirikan. Itu fungsi hadis, mengkhususkan yang masih apa? Umum dalam Al-Quran. Yang kedua C, taqyidul mutlak, mengikat yang masih mutlak dalam Al-Quran. Dicontohkan oleh para ulama, ayat yang berkaitan dengan potong tangan bagi pencuri. Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma, laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangan mereka. Tangan itu secara mutlak, ya ini, mulai dari ujung jari sampai apa? Pergelangan. Itu kata-kata tangan secara apa? Mutlak. Namun Rasul mengikat dalam hadis beliau yang dipotong itu apa? Pergelangan. Ini namanya hadis datang untuk mengikat yang masih mutlak dalam Al-Quran. Itu 2J. 2D, tawdihul muskil, menerangkan yang masih samar-samar di dalam Al-Quran. Dicontohkan oleh para ulama ayat yang berkaitan dengan makan sahur. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai jelas benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Sebagian sahabat ada yang nggak memahami ayat ini sampai mereka betul-betul menaruh benang hitam dengan putih di bawah bantalnya. Nggak jelas-jelas apa maksudnya. Maka Rasul datang menjelaskan yang dimaksud adalah datangnya waktu fajar as-shadiq, maka tidak boleh lagi makan apa? Sahur. Makanya nggak ada namanya azan imsak. Makan minumlah sampai datangnya waktu fajar apa? Shadiq. 5 menit sebelum azan subuh, misalnya sebelum datangnya fajar shadiq, masih boleh tidak makan? Boleh. Apalagi yang terlambat apa? Terlambat bangunnya. Maka sekali lagi intinya Rasul menerangkan yang masih samar-samar di dalam Al-Quran. Ini fungsi hadis terhadap Al-Quran yang kedua, menjelaskan yang belum jelas dengan 4 perinciannya. Yang ketiga, fungsi hadis terhadap Al-Quran mendatangkan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Mendatangkan hukum yang tidak ada dalam Al-Quranul Karim. Dicontohkan diantaranya oleh para ulama hadis yang berkaitan dengan air laut dan bangkai binatang di laut. Rasul mengatakan hilun maitatuhu, bangkai binatang di laut halal. Paus terdampar mati halal, boleh dimakan. Namun kalau kapal yang karam boleh tidak dimakan. Ini beda lagi. Yang binatang, ikan dan sebagainya halal semuanya meskipun namanya singa laut. Ini beda dengan yang apa di darat. Rasul melarang makan binatang apa? Yang bertaring dari binatang-binatang buas tersebut. Di antaranya singa haram dimakan. Makanya sesat kalau ada yang mengatakan boleh, karena dalam Al-Quran tidak ada larangan makan harimau, serigala, anjing. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi kelompok yang sesat dalam bab yang satu ini. Kata para ulama, ada 3 kelompok sesat dalam masalah menyikapi hadis Rasul. Ada yang menolak sama sekali, tidak percaya dengan hadis seperti tadi Al-Quraniyun. Ini bisa kufur. Yang kedua, yang menolak hadis kalau tadi tidak ada ayatnya. Contohnya di sini kata mereka nggak ada ayatnya. Ayat hanya mengatakan yang diharamkan itu
Apa namanya? Innam harramaikum maitata, bangkai. Ya, kemudian walaman khinzir, daging babi. Ya, kemudian wadama, darah, wa ma'uhla li ghairillahi bih, yang disembelih bukan, enggak ada larangan makan anjing, makan monyet, makan singa, naudzubillah min dzalik. Rasulullah apa? Tadi menjelaskan dalam hadis yang sahih. Ini kelompok kedua tidak menolak semua hadis, tapi menolak apa? Hadis yang enggak ada, apa kata mereka? Ayatnya naudzubillah min dzalik. Padahal jelas ayatnya berbunyi wa ma'atakumur rasulu fakhudhu, itu mencakup semua. Pokoknya hadis Rasul yang sahih amalkan. Tapi mereka pilih-pilih, ya. Contoh yang pernah kalau salah kita sampaikan di sini, badal haji. Sebagian kelompok kaum muslimin mengatakan tidak ada ayatnya badal haji, badal umrah. Padahal hadisnya ya sahih dalam Sahih Muslim dan yang lainnya. Maka sekali lagi ini kelompok yang sesat menolak sebagian hadis dengan alasan itu enggak ada ayatnya, atau mengatakan itu bertentangan dengan ayat wa alaysa lil insani illa ma sada, seterusnya. Ini sesat. Yang ketiga yang menolak hadis ahad dalam masalah apa? Akidah. Tiga-tiganya sesat namun beda level. 6. Taib masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Itu 3 sekali lagi fungsi hadis terhadap apa? Al-Quran. Ada yang keempat sebetulnya, cuma ini khilaf di antara para ulama, apakah hadis bisa menghapus hukum yang ada dalam Al-Quran? Ya, menurut pendapat sebagian ulama bisa, karena ayat dan hadis itu satu kedudukan dalam masalah apa? Hujjah, sebagai dalil satu kedudukan. Maka hadis bisa menghapus hukum yang ada dalam apa? Al-Quran. Namun sebagian lagi mengatakan tidak. Wallahu alam. Kalau anak pribadi lebih merojehkan hadis bisa menghapus hukum yang ada dalam apa? Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Taib, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasul SAW. Ini ada pertanyaan. Kita ringkas saja, ini karena lumayan agak banyak. Terutama ini yang berkaitan dengan yang katanya viral di sini ya, menurut di sini, ya duduk bermajlis dengan alil bid'ah, ya. Apa maksud duduk di situ? Yang sudah kita sering sampaikan, yang ditegaskan oleh para ulama, di antaranya bermajlis al-ilmu, ya. Makanya dalam bab talabul ilmi, contoh misalnya dalam kitab Hilyatul Talibul Ilmi karya Syekh Bakar Abu Zaid, ya, beliau ketika menyebutkan adab belajar ilmu agama, kata beliau kun salafiyan alal jadah, jadilah engkau salafi sejati, wahdar mubtadi, jauhi ahlil bid'ah. Apa hubungannya belajar ilmu dengan ahlil bid'ah? Itu tadi, jangan bermajelis berguru dengan ahli al-bid'ah, ya. Jangan ngaji dengan ahli bid'ah, entah di dunia nyata, di dunia maya atau di dunia lain. Bisa. Naudzubillah min dzalik, ya. Ratusan asar, ya, riwayat dari salaf tentang haramnya apa? Duduk bermajlis ilmu dengan ahli al-bidah. Ya, contoh, dan ini ayatnya ada, hadisnya ada. Dulu pernah kita menulis sebuah makalah singkat tentang metode Ahlus Sunnah dalam menimba ilmu agama. Ya, di antaranya kita sebutkan secara ringkas, kita bermajlis itu dari Ahlus Sunnah yang syaratnya akidahnya di atas akidah salaf. Karena namanya Ahlus Sunnah itu syarat utamanya di atas akidah salaf. Yang menyimpang dari akidah salaf bukan Ahlus Sunnah. Dan ini sebagai jawaban juga, apa sih itu mubtadi'? Mubtadi' itu yang menyimpang dari akidah apa? Atau prinsip akidah salaf. Di antaranya tidak barok kepada ahli bid'ah. Kalau istilah orang kita, circle-nya itu lingkungan, persahabatannya dengan ahli bid'ah, ya, dengan dai-dai penyesat umat, ya, semuanya apa? Dijadikan sahabat, ya, luar biasa circle-nya dengan orang-orang yang memang ahli bidah. Maka sebagaimana kata Abdullah bin Mubarak,
Man khafiyat alaina bid'atuhu lam takhfali ulfatuhu. Kalau tersembunyi bagi kita kebid'an orang itu karena dia pintar menyelinap, ya ngaku ahlus sunnah, tapi di balik itu dia ya beda akidahnya dengan kita, dia tidak akan tersembunyi bagi kita apa? Tadi siapa sahabat-sahabatnya? Kalau istilah orang kita kan baru yang anak Gen Z lah istilahnya apa? Circle-nya itu dai-dai yang di lingkungannya dia, interaksinya di medsos dengan siapa, podcastnya dengan siapa, kan ketahuan. Bang, ya meskipun tidak muncul mungkin kata-kata yang kelihatannya bid'ah terang-terangan, namun itu ya circle-nya dengan siapa mereka. Ini kata ulama as-salaf. Maka jauhi orang-orang yang tadi cirinya ciri-ciri ahli al-bid'ah. Ya, kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, menuntut ilmu tadi syaratnya dari ahlus sunnah, yaitu syaratnya yang di atas akidah sahihah, akidah salaf. Dan akidah perlu antum pahami terus, ya, akidah salaf itu tidak satu poin. Apa bilang dia mubtadi, dia kan tauhid asma wa sifatnya bagus, nggak ikut Asy'ariyah. Coba lihat bahasan yang lain, masalah pemimpin kan. Nah, masalah bagaimana sikapnya dengan alil bid'ah. Makanya Imam Al-Barbahari pernah mengatakan, ini redaksinya secara ringkasnya kita sampaikan, fala taqul fulan min ahli sunnah hatta ra'aita yastami fihi khisalus sunnah kulluha. Jangan engkau mengatakan si fulan ahli sunnah sampai engkau melihat terkumpul semua poin-poin akidah salaf dalam dirinya. Nah, jadi jangan dilihat apa? Bukan baik pembahasan tauhid asma sifatnya tidak cukup. Ya, antum belajar kitab usul sunnah yang dibahas apa di situ? Masalah apa? Hah? Akidah atau masalah fikih? Masalah akidah. Poinnya ada berapa? Satu tok? Hah? Banyak poin-poinnya. Ini syarat menjadi ahlus sunnah harus betul-betul apa? Di atas poin-poin akidah salaf, jangan satu sisi saja. Paham dong? Dan diantaranya tadi al-bara minal apa? Bid'ah wa ahli al-bid'ah. Bahkan di awal pembahasan usul sunnah Imam Ahmad mengatakan wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Meninggalkan bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. Ada dai yang apa? Dengan halus ingin apa? Melegalkan kebid'ahan atau paling tidak tidak mau mengatakan ini bid'ah dan seterusnya. Jangan dia apa? Ambil apa ilmunya. Ini orang-orang yang bocor halus, bocor halus. Berbahaya. Halus memang bid'ahnya, halus memang apa? Syubhatnya. Sekali lagi cari yang memang di atas akidah salaf, dan akidah salaf itu poinnya banyak. Kalau sudah ada satu kesesatan ya sudah tinggalkan. Kemudian yang kedua, betul-betul dia berkompeten dalam ilmu apa? Agama. Jangan sampai seperti yang pernah kita sampaikan, ada akidahnya salah, betul, masya Allah, tapi nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa baca kitab para ulama, dia jahil misalnya. Dari mana antum bisa mengambil ilmunya? Dia sendiri apa? Masih butuh belajar. Maka sekali lagi secara ringkas tadi, kalau mau mencari ustadz tadi yang di atas akidah salaf dan dia punya apa? Kompetensi dalam masalah ilmu agama. Adapun tadi larangan belajar dari al-bid'ah ini banyak sekali. Itu yang dimaksud tadi majelis ilmu, entah di dunia maya, di dunia nyata, entah bentuknya lisan ataupun tulisan, haram menimba ilmu dari ahli bid'ah. Dalilnya ayat Al-Qur'an, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha yustahza'u biha fala taqudu ma'hum. Sungguh telah diturunkan dalam Al-Qur'an bahwasanya apabila ayat-ayat Allah dikufuri, diperolok, maka jangan duduk bersama mereka. Kata ulama salaf dari kalangan sahabat Abdullah bin Abbas, kata-kata orang-orang yang memperolok ayat-ayat Al-Quran diantaranya ahlul bidah. Itu sekali lagi ayat yang melarang duduk bersama ahli apa? Al-bidah. Rasul mengatakan man sami'adukum bid-dajjal falyan anhu. Barang siapa yang mendengar tentang keluarnya Dajjal, menjauh darinya. Kenapa? Mendekat. Jangan malah minta selfie.
Ini sekali lagi ya larangan mendekat dari Dajjal. Dan kata Imam Ibnu Battah Al-Ubari, fitnahnya ahlul bid'ah lebih dahsyat dari fitnahnya Dajjal. Maka apa kelazimannya, konsekuensinya, kalau kita diperintahkan menjauh dari Dajjal, maka lebih dari itu menjauh dari apa? Ahli al-bidah. Paham? Jadi ini juga pengamalan terhadap ayat dan hadis. Ya, ayat diamalkan, hadis diamalkan, diantaranya apa? Menjauh dari ahli bid'ah. Ini pembahasan yang kita bahas tadi. Di antara bentuk mengamalkan ayat Al-Quran, mengamalkan hadis Rasul, menjauh dari ahli bidah, tidak bermajlis dengan ahli bidah, yaitu diantaranya maknanya tidak belajar dari ahli al bidah, ya, tidak bergaul dengan apa mereka, tidak bermesraan dengan mereka, tidak sakinah mawaddah dengan apa mereka. Ya, alhamdulillah kita sempat nulis makalah singkat hanya sekedar menukil sebetulnya ucapan para ulama, ya, dari ulama salaf, ya, namun banyak orang yang kepanasan kayak di ruqyah, ya, padahal kita hanya menyebut asar ulama as-salaf, banyak yang kepanasan. Kita sebutkan misalnya asar Abdullah bin Mubarak, kalau judulnya ngaji bareng Ustadz Haroki dalam kurung alul bid'ah, tanda seru tanda tanya. Kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, jangan bermajlis ilmu bareng ahlul bid'ah karena aku khawatir kemurkaan Allah menimpa atas kalian. Dari kitab Al-Ibanah Sughra Imam Ibnu Battah Al-Ubari. Jelas larangan apa? Bermajlis ilmu, ngaji dengan ahli bid'ah atau ngaji bareng ahli bid'ah. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, barang siapa yang bermajlis dengan ahli bid'ah, maka waspadahilah dia. Dan barang siapa yang bermajlis dengan ahli bid'ah, maka dia tidak diberikan al-hikmah. Dan aku, kata Fudail bin Iyad, lebih suka jika ada benteng dari besi yang memisahkan antara aku dan ahli bid'ah. Bukan malah duet dengan ahli bid'ah. Paham? Bukan malah podcast dengan ahli bid'ah. Bukan malah ya bermesraan dengan ahli al-bid'ah. Ini salaf terdahulu. Katanya ikut salaf. Mana pengamalannya terutama dalam bab yang satu ini. Kita nukilkan lagi ucapan Imam Abu Dawud As-Sajistani rahimahullah. Beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal rahimahullah, aku melihat seseorang ahlu sunnah bersama ahlu bid'ah. Sekali lagi, ini Imam Abu Dawud, ya, muridnya siapa? Imam Ahmad rahimahullah. Sang murid bertanya kepada sang guru. Ini dua-duanya apa? Di atas sunnah, di atas akidah salaf, ya, karena memang ada terkadang gurunya sesat, muridnya di atas kebenaran. Ada muridnya apa? Yang sesat, gurunya yang apa? Benar. Namun kadang ada dua-duanya yang juga apa? Sesat. Ya, mantu pilih yang mana? Taib. Imam Abu Dawud bertanya kepada Imam Ahmad. Aku, kata Imam Abu Dawud, melihat seorang ahlus sunnah bersama ahlul bid'ah. Artinya, duet bersama, ngaji bareng dengan ahlul bid'ah. Apakah boleh aku tidak mengajaknya bicara? Kata Imam Ahmad, jangan dulu. Tapi sampaikan kepadanya, kepada yang ahlus sunnah tadi, bahwa orang yang bersamanya adalah ahlul bid'ah. Jika dia meninggalkan orang tersebut, maka tetaplah berbicara dengannya. Tapi jika dia tetap bersamanya, maka gabungkan dia dengan orang tersebut. Berarti satu apa? Ya, satu kolam, satu jenis. Nah, kata orang Arab, at-tuyur bi asbahiha taqa. Namanya burung bertengger dengan yang Pernah lihat burung merpati tengger sama burung gagak? Nah, itu tadi. Ya, istilah circle-nya tadi itu. Kalau memang kumpulannya, dan ini sangat mudah di medsos sekarang. Ini ya sang Ustadz Fulan kumpulannya dai-dai haroki. Paham? Kok masih dijadikan apa? Teman misalnya duet tadi. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, dan juga tadi ucapannya tentang masalah bid'ah ini ingin untuk dilembek-lembekkan. Na'udzubillahi min dzalik.
Kemudian asar yang keempat, ya sekali lagi kita nukil dari Imam Abdullah bin Mubarak, Fudail bin Iyad, Imam Ahmad, dan yang keempat Imam Barbahari. Beliau berkata, apabila Anda melihat seseorang bermajlis bersama lil bid'ah, maka peringatkan dia dan beritahu dia. Jika dia tetap bermajlis dengan alil bid'ah tersebut, maka waspadahilah dia karena dia pengekor hawa nafsu. Itu ya tulisan singkat yang kita posting beberapa yang lalu, yang banyak orang kepanasan seperti kesurupan apa? Jin. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, taib masal muslimin, lanjut apa cukup sampai sini? Lanjut. Apakah dengan bisa bahasa Arab dan hafal Al-Quran lalu boleh mensarah makna Al-Quran? Gak cukup ya, hanya bermodal bahasa Arab kemudian apa? Mengajarkan tafsir Al-Quran. Makanya metode tafsir Al-Quran, kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir atau muqaddimah tafsir beliau, tingkatannya itu Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, ayat ditafsirkan dengan apa? Ayat. Wailul lil mutaffifin. Apa makna al-mutaffifin? Alladzina idaktalu 'alan nasi yastaufun. Paham? Ya, Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa yang dimaksud dengan alladzina an'amta 'alaihim? Allah tafsirkan di surat An-Nisa kalau tidak salah ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ini tafsir ayat dengan apa? Dengan ayat. Ini metode yang pertama. Yang kedua, tafsir ayat dengan al-hadis. Rasul mentafsirkan al-maghdubi 'alaihim al-yahud, ad-dhalin an-nasara, ayat dengan hadis yang sahih. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat baik bagi mereka kebaikan, al-husna, Rasul mentafsirkan surga, wa ziyadah, dan tambahannya yaitu melihat wajah Allah Ta'ala. Ayat ditafsirkan al-hadis. Kalau nggak ada ayat, nggak ada hadis yang mentafsirkan ayat tadi, maka apa? Kembali kepada tafsir sahabat. Karena mereka yang langsung belajar Al-Quran dari Rasul. Bahkan Abdullah bin Abbas mengatakan, aku berhenti ke Rasul. Satu ayat dipahami. Ya, ini luar biasa para sahabat yang paling paham tentang ayat Al-Quran. Seperti tadi, tafsir Abdullah bin Abbas tentang Al-Maidah 44. Ar-Rahman alal asistawa. Allah istawa di atas arsy. Apa arti istawa? Kembali kepada tafsir salaf. Abdullah bin Abbas, Mujahid, Abul Aliyah mengatakan istawa artinya ala wartafa. Ini tafsir ayat dengan apa? Ucapan sahabat. Kalau tidak ada ucapan sahabat, ucapan tabi'in. Tadi seandainya nggak ada ucapan Abdul Abbas, ucapan tabi'in. Istawa artinya ala wartafa. Allah berfirman, la yashhaduna zur. Ibadur Rahman tidak mengikuti azur. Kata Qatadah, Mujahid, Abul Aliyah dari kalangan tabi'in, ibadur Rahman, orang mukmin yang sejati, orang yang bertakwa, wali-wali Allah, mereka tidak menghadiri perayaan orang kafir. La yashhadu azur. Azur ditafsirkan ulama salaf, ulama tabi'in. Apa? Ini metode penafsiran Al-Quran yang baik. Bahasa Arab itu terakhir. Paham? Nah, jadi jangan apa? Sok meskipun antum sudah puluhan tahun belajar bahasa Arab tidak cukup, harus belajar apa? Tafsir ala metode Ahlussunnah. Baca dulu tafsir-tafsir para ulama. Kecuali kalau maknanya itu antum hanya menjelaskan tafsir ulama, antum baca tafsir Syekh Sa'di, antum bahas dengan apa? Modal bahasa Arab antum, dan juga sebetulnya sebelumnya sudah apa? Belajar dari ulama-ulama tentang tafsir Al-Quran, tidak ada masalah. Cuma kalau antum tafsirkan sendiri, siapa inti? Paham? Dan itulah kesesatan tadi Sayyid Qutb. Ahli dia, sastrawan dia bahasa Arab. Tapi apa? Lancang mentafsirkan Al-Quran. Hingga apa? Dal wa adal, sesat dan
menyesatkan. Maka seperti yang kita sampaikan berulang kali, hafalan Al-Quran itu baik, ya, namun bukan berarti orang yang hafid itu apa langsung antum jadikan sebagai ustadz. Lihat dulu sudah belajar enggak tentang urusan apa akidah, masalah ilmu agama yang lain. Ya, sekali lagi, apalah artinya hafalan tanpa apa? Pemahaman. Kalau paham, hafal, nurun ala nur, cahaya di atas apa? Cahaya. Makanya dalam Islam yang paling ditekankan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah pahamkan dalam urusan agama. Ya, sekali lagi bukan berarti meremehkan hafalan, tidak sama sekali. Hafalan penting, namun yang lebih penting lagi pemahaman yang benar. Ya, kalau pemahaman sudah benar ditambah dengan hafalan tadi, nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Lanjut apa Joko? Hah? Kenapa? Sampai subuh? Jangan. Baik. Bolehkah seorang suami membiarkan istrinya olahraga dengan teman-temannya bermain badminton di gor yang di sana tidak menutup kemungkinan ada orang yang bukan mahram atau laki-laki lain? Ya, tentunya seorang laki-laki, ar-rijal qawwamuna ala an-nisa, kewajibannya ku anfusakum wa ahlikum nara. Ya, kalau di situ memang akan menimbulkan fitnah, ya, terlihat mungkin bisa auratnya dengan laki-laki yang lain, mungkin bagian servisnya atau cleaning service dan sebagainya, maka seorang laki-laki harus punya power melarang istrinya dari kemaksiatan. Ya, sekali lagi, ya, tapi kalau bisa cari solusi, ya, mungkin buatkan sendiri apa lapangan atau carilah tempat yang lain. Artinya tetap harus ada ku anfusakum wa ahlikum nara. Wallahu ta'ala alam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.